Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Frandi Argadinata MH dan untuk memenuhi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia HTN 5D. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 yang terdiri dari rekan Rizky Iza Hanantaru dan saya Nurhamidah Khalif Asyafi'i dan rekan saya Muhammad Arif Fatur Rahim akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional dan Internasional. Hukum HAM internasional. Secara internasional, HAM termasuk ke dalam sistem hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuan dan terikat pada hukum internasional tersebut. Standar HAM internasional dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Proses pembentukan standar ini dilakukan oleh perwakilan negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang, yang kemudian disepakati menjadi perjanjian internasional oleh negara-negara. Selanjutnya adalah Badan PBB yang terkait dengan penegakan hukum dan pembentukan standar HAM internasional. Yang pertama adalah Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membentuk rekomendasi dalam bentuk resolusi yang diantaranya adalah menghasilkan resolusi A-RAS-217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kewenangan untuk membuat organ tambahan yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui resolusi A-60-251. Yang kedua adalah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB seperti halnya Majelis Umum PBB merupakan organ utama dari PBB yang tugasnya adalah memberikan bantuan kepada Majelis Umum PBB untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB A-RAS-60-251 yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Yang keempat adalah Subkomisi Pengenalan dan Pelindungan HAM. Subkomisi Pengenalan dan Pelindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat dilindungi secara hukum. Yang selanjutnya adalah sumber hukum HAM internasional. Yang pertama adalah hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa konvenan, konvensi, perjanjian, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional antara negara-negara di dunia, merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum internasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia. Dan yang keempat adalah putusan hakim. Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari 3 sumber hukum utama di atas. Putusan pengadilan ini hanya mengikat pada pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, putusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara yang didasarkan pada 3 sumber hukum utama di atas.
instrumen hukum yang mengikat. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua, Konvensi menentang penyiksaan atau Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Yang ketiga, Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of Child. Yang keempat, Konvensi mengenai status pengungsi atau Convention Relating to the Status of Refugees. Dan instrumen hukum yang tidak mengikat yaitu saya mengambil 4 jenis, yaitu pedoman berperilaku bagi penegak hukum atau Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Yang kedua, deklarasi mengenai penghilangan paksa atau Declaration of the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Yang ketiga, deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau Declaration of the Elimination of Violence Against Women. Yang keempat, deklarasi mengenai pembela HAM atau Declaration of Human Rights Defender. Selanjutnya, mengintegrasikan instrumen hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional. Pertama, teori hubungan antara hukum internasional dan nasional. Terdapat 2 teori yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional antara lain. Yang pertama, teori monoisme mengatakan bahwa antara hukum internasional dan nasional merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Yang kedua, teori dualisme. Dalam teori disebutkan bahwa antara keduanya merupakan sistem hukum yang berpisah. Yang kedua, praktik pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Dalam praktik ini disebutkan bahwa perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia dan hukum nasional. Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM warganya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meski tidak spesifik menyebutkan kata HAM, namun tidak mengurangi esensi HAM untuk dijamin keberadaannya oleh negara. Negara atau yang termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melakukan tindakan-tindakan harus dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hak hidup terdapat pada pasal 9, hak untuk berkeluarga terdapat pada pasal 10, hak untuk mengembangkan diri terdapat pada pasal 11 dan 16, hak untuk memperoleh keadilan terdapat pada pasal 17 hingga 19, hak atas rasa aman terdapat pada pasal 28 hingga 35, dan hak-hak perempuan terdapat pada pasal 45 hingga 51. Aturan-aturan ini merupakan salah satu langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.